Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Jumpa kembali di materi kelas 9 bab 12 menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Anak-anakku yang soleh dan solihah. Namun sebelum kita memulai pembahasan bab 12 ini, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada bab ini kita akan bahas tradisi Islam di Nusantara dengan subbab tradisi Nusantara sebelum Islam, akulturasi budaya Islam di Nusantara, tradisi Islam di Nusantara, dan sikap kita terhadap tradisi Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, bahwa masyarakat kita sudah mengenal kepercayaan dan agama nenek moyang. Pertama, animisme. Animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh. Berarti animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Kemudian dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda di sekitar manusia yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha adalah agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk. Agama Hindu dan Buddha ini dibawa ke Indonesia berasal dari India atau Asia Selatan. Adapun pengaruh animisme dan dinamisme terhadap masyarakat Nusantara, yang pertama bisa dilihat dari ritual sebelum hajatan. Yang kedua, pengaruh animisme dan dinamisme terhadap masyarakat Nusantara itu bisa dilihat dari ritual kelahiran, ritual pernikahan, dan ritual kematian. Adapun pengaruh Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Nusantara bisa dilihat dari seni rupa, seni ukir, dan seni bangunan. Dan masih banyak seni-seni yang lain pengaruh dari Hindu dan Buddha yang masih dijaga kelestariannya di bumi Nusantara. Fungsi candi di Indonesia tentunya berbeda dengan fungsi candi di India. Kalau di Indonesia, fungsi candi itu hanya sebagai tempat pemujaan. Sedangkan candi di India itu sebagai makam raja dan tempat pemujaan serta tempat penyimpanan abu jenazah raja yang telah meninggal, tanda penghormatan masyarakat terhadap rajanya. Yang kedua adalah akulturasi budaya Islam. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara yang sudah ada. Akulturasi adalah percampuran antara unsur kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing dari kebudayaan yang lama. Budaya Islam dan tradisi Islam ini muncul akibat dari akulturasi budaya. Budaya Islam adalah segala macam bentuk rasa, cipta, dan karsa yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Sedangkan tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat
yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran Islam. Akulturasi budaya Islam diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip budaya dalam ajaran Islam. Di antaranya adalah tidak melanggar ketentuan hukum haram. Yang kedua, dapat mendatangkan kebaikan atau maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala dan al-bara. Al-wala artinya kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-bara adalah berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk akulturasi budaya Islam adalah yang pertama nama bulan kalender Jawa. Yang kedua seni arsitektur masjid. Yang ketiga seni ukir dan kaligrafi. Kemudian seni pertunjukan, seni tari, seni debus, seni musik, dan seni sastra. Ini semua adalah bentuk dari akulturasi budaya Islam. Mari kita bahas satu persatu. Nama bulan penanggalan Jawa. Sering kita kenal ada kalender Aboge. Kalender Aboge ini adalah penggabungan dari kalender Saka Hindu dengan kalender Hijriah atau kalender Islam. Kalender Aboge ini yang pertama kali merancang adalah Sultan Agung dari Mataram, pertama kali membuat kalender Aboge. Kalender Aboge dimulai dari tanggal 1 Syuro 1555 Jawa atau 1 Muharram 1053 Hijriah bertepatan dengan 8 Agustus 1633. Adapun akulturasi budaya Islam dengan penanggalan Jawa yang sering kita kenal adalah Muharram diganti dengan Suro, Safar diganti dengan Sofar, Robiul Awal diganti dengan Mulud, Robiul Akhir diganti dengan Ba'da Mulud, Jumadi Awal diganti dengan tetap Jumadi Awal, Jumadi Akhir tetap Jumadi Akhir, Rajab diganti dengan Rajab, Sya'ban diganti dengan Ruah, Ramadan diganti dengan Pasa atau puasa, Syawal tetap Syawal, Zulqa'dah diganti dengan Apit, Zulhijjah diganti dengan besar atau lebaran besar, lebaran haji. Ini adalah bulan dalam kalender Aboge. Bentuk akulturasi budaya Islam yang kedua adalah seni arsitektur masjid. Umumnya atap bentuk tumpang menyerupai pura. Kemudian atap tumpang susun tiga yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian mustaka merupakan puncak atap masjid. Menara sebagai tempat mengumandangkan azan, umumnya terletak sebelah barat alun-alun istana atau keraton, berdekatan dengan makam terutama makam raja. Contohnya seperti di Masjid Agung Banten yang ada di Banten. Akulturasi budaya Islam yang ketiga adalah seni ukir dan kaligrafi. Adapun bentuk akulturasinya adalah motifnya menggunakan dedaunan, motif bunga teratai, bukit-bukit karang, panorama alam. Kedua, kaligrafi atau khot adalah seni melukis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah, sholawat, ataupun kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Seni ukir dan kaligrafi banyak dijumpai pada masjid-masjid kuno di Indonesia, seperti masjid di Jepara. Bentuk akulturasi budaya Islam yang keempat ini adalah seni tari. Di antara dari seni tari ini adalah satu tari saman. Saman berasal dari bahasa Arab, saman, yang artinya 8. Yang menciptakan tari saman ini adalah Syekh Saman sekitar abad 15 dari Gayo Aceh. Gerakan utama dari tari saman ini adalah tepuk tangan dan tepuk dada. Yang kedua, tari sedati. Sedati berasal dari bahasa Arab syahadati atau syahadatain. Serasi, kompak, harmoni.
Tari Sedati ini dimainkan oleh laki-laki yang mana syairnya adalah berupa semangat perjuangan. Yang ketiga adalah tari Zafin. Tari Zafin berasal dari bahasa Arab yang artinya penari, Zafan. Zafin gerakannya adalah gerakan kaki. Berkembang di semenanjung Melayu, di bawah pedagang Yaman, tari Zafin ini diiringi oleh iringan gambus, rebana, gendang, dan marawis. Bentuk akulturasi budaya Islam yang kelima adalah seni musik. Seni musik ini diantaranya qasidah dan hadroh. Ciri khas dari qasidah yang pertama dibawakan oleh kaum wanita, berisi unsur dakwah Islam, sholawat, nasihat, dan doa. Kemudian dipentaskan dalam posisi duduk, iramanya gembira, diiringi rebana yang artinya Robbana, wahai Tuhan kami. Sedangkan hadroh ini adalah cirinya dibawakan oleh kaum laki-laki, berisi unsur dakwah Islam, sholawat, nasihat, dan doa, dipentaskan dalam posisi berdiri, diselenggarakan dalam bentuk arak-arakan, diiringi rebana dan genjring. Akulturasi budaya Islam yang keenam adalah seni pertunjukan atau perwayangan. Wayang adalah pertunjukan yang disajikan dalam berbagai bentuk yang mengandung unsur pelajaran atau wejangan. Sumber cerita dari pewayangan ini adalah sumber cerita Mahabharata dan kisah Ramayana. Awalnya wayang ini berupa bentuk manusia, karena tidak disetujui oleh Sunan Giri, akhirnya Sunan Kalijaga menggantinya dengan kulit kerbau, atau yang sering kita kenal sekarang adalah wayang kulit. Wayang diperkenalkan pertama kali pada saat pelantikan Sultan Fatah dan peresmian Kesultanan Demak pada tahun 1500 Masehi. Cerita pewayangan yang bernuansakan Islam adalah cerita Jamu Kalimasada, Wayu Tahjali, Wayu Purbaningrat, Babat Alas Wonomarto. Adapun nilai hikmah dari wayang, yang pertama adalah nilai filosofis. Wayang merupakan gambar kehidupan manusia. Yang kedua, nilai religius. Karena wayang menjadi sarana dakwah Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para wali Songo di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah nilai edukasi. Wayang menjadi wejangan nasihat bagi masyarakat Jawa. Kemudian bentuk akulturasi budaya Islam yang ketujuh adalah seni sastra. Di antaranya babad, suluk, dan hikayat. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan tentang ilmu tasawuf, seperti Suluk Wijil, karya Sunan Bonang, Suluk Malang Sumairang, karya Sunan Panggung. Sedangkan babad adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah, seperti babad Tanah Jawi, babad Cirebon, babad Mataram, babad Surakarta, babad Giyanti, dan babad Pakepung. Sedangkan hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan, seperti hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Amjah, hikayat Raja Pasai, dan hikayat Bayan Budiman. Bentuk akulturasi budaya Islam yang kedelapan adalah seni debus. Seni debus pertama diciptakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa. Debus berfungsi untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Aksi debus ini mempertunjukkan kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam. Filosofi dari kesenian ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya. Yang selanjutnya adalah tradisi Islam di Nusantara. Hakikat tradisi Islam di Nusantara, yang pertama,
Tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi Islam di Nusantara merupakan hasil akulturasi ajaran Islam dan tradisi lokal Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Tradisi Islam di Nusantara diperbolehkan selama digunakan sebagai sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun yang termasuk tradisi Islam di Nusantara antara lain halal bihalal dan tabut atau tabuid. Halal bihalal berasal dari bahasa Arab hala yang artinya halal. Halal bihalal adalah tradisi saling memaafkan dengan berjabat tangan di bulan Syawal dengan tujuan saling memaafkan dan menjalin tali silaturahmi. Sedangkan tabut atau tabuid, tabut berasal dari bahasa Arab tabut yang artinya peti. Tabut atau tabuih adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Tradisi Islam di Nusantara yang ketiga adalah kupatan atau bada kupat. Ba'da artinya setelah, kupat singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan, dan menjadi simbol untuk saling memaafkan antara sesama manusia atau sesama muslim. Ba'da kufat adalah tradisi lebaran memakan ketupat pada tanggal 7 Syawal setelah menyelesaikan 6 hari puasa sunnah Syawal. Yang keempat adalah sekaten. Sekaten berasal dari bahasa Arab dari syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Sekaten adalah tradisi sedekah dalam bentuk gunungan makanan di bulan Rabiul Awal sebagai bentuk kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten ini dimulai oleh Wali Songo yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Kemudian dilanjutkan Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Tradisi Islam di Nusantara yang kelima adalah grebeg. Grebeg adalah tradisi untuk mengiringi raja atau para pembesar kerajaan. Grebeg ini ada di Keraton Yogyakarta. Yang pertama grebeg Syawal yang bertepatan pada 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua grebeg besar bertepatan dengan 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Yang ketiga adalah grebeg Maulid bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Islam di Nusantara yang keenam adalah grebeg besar. Grebeg besar diadakan oleh Wali Songo yaitu Sunan Giri di Kerajaan Demak pada tanggal 10 Zulhijjah 1428 Masehi. Yang tujuan awalnya adalah untuk merayakan Hari Raya Kurban dan memperingati peresmian masjid di Demak. Tradisi Islam di Nusantara yang ketujuh itu tradisi kerobok maulid atau pawai obor. Kerobok berasal dari bahasa Kutai berkerutubun atau berkerumun, orang banyak. Kerobok Maulid adalah tradisi sedekah makanan pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pawai obor adalah tradisi arak-arakan obor di Manado pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi Islam di Nusantara yang kedelapan adalah tradisi Rabu Kasan. Rabu Kasan atau Rabu Pungkasan atau Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Rabu Kasan adalah tradisi tolak bala dan sedekah makanan masyarakat Bangka pada hari Rabu pekan terakhir bulan Sya'ban. Rabu Kasan juga diadakan oleh masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Barat dengan istilah Rabu Wekasan.
Tradisi Islam di Nusantara yang kesembilan adalah Dugderan. Dugderan berasal dari bahasa Jawa, dug yang berarti bunyi yang berasal dari bedug yang dibunyikan saat mau sholat maghrib. Deran adalah suara dari mercon yang dimeriahkan oleh kegiatan ini. Dugderan adalah tradisi arak-arakan dan karnaval masyarakat Semarang dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Kemudian tradisi Islam di Nusantara yang ke-10 adalah tumpengan. Tumpeng ini berasal dari bahasa Jawa, yen metu kudu sing mepang. Artinya kalau keluar harus dengan sungguh-sungguh. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut, merupakan simbol hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia sesama alam dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini adalah simbol dari tumpeng. Yang terakhir adalah sikap kita terhadap tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama, menghargai perbedaan tradisi. Yang kedua, melestarikan tradisi alam. Yang ketiga, menghormati para tokoh dan ulama yang mengembangkan tradisi Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan tradisi Islam. Demikian